ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحوها خلق الناس من خلق الحسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwati iman rahimakumullah, rekan warga masjid Amin Hidayatullah, insyaallah dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama karunia iman, Islam, sehat walafiat, dan tentunya waktu luang yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu luang tersebut dengan kebaikan. Dari sekian banyak waktu yang Allah berikan, 24 jam dalam sehari semalam, tentunya kalau kita evaluasi, kalau kita cermati, tentunya 24 jam itu masih banyak waktu-waktu luang kita. Padahal kewajiban-kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kita kelapangan untuk beramal soleh, berbuat baik, ya, untuk mengisi waktu-waktu itu dengan sebuah kebaikan, dan kita bersyukur karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang kita pun juga bukan sekedar menerima hidayah, tetapi bagaimana kita juga mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal soleh, amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqamah, berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita mendapati syafaat Rasulullah di yaumil akhir insyaallah. Fatiliman rahimakumullah. Mungkin pada hari ini kita belum menentukan tema. Temanya belum ada, tapi ya ala kulli hal kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang khususnya bagi laki-laki gitu ya, bagi pria yang setiap Jumatannya pasti mendengarkan khutbah. Khutbah itu salah satu rukunnya itu adalah menyampaikan wasiat ketakwaan. Nah, wasiat ketakwaan inilah yang sering kita dengarkan, walaupun bukan hanya untuk laki-laki, tetapi untuk siapa? Ya, untuk semua. Khususnya adalah orang yang beriman. Nah, betapa pentingnya wasiat takwa itu menjadi landasan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, termasuk juga ketika kita menjalani
sebuah hubungan persaudaraan ya, antar kita sesama muslim ya, yang Allah persaudarakan dengan akidah keimanan, yang itu adalah perlu pengikat, perlu penguat ya, tentunya adalah tadi menjaga bagaimana kita meriayah ya, merawat iman kita, istiqomahan dalam takwa kita, agar kita tidak terpecah belah. Nah inilah makanya kenapa kalau kita lihat ya, runtutan ayat di surah Al-Imran mulai dari ayat 103 ya, terkait dengan wasiat takwa Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya Allah sampaikan terkait dengan kita harus berjamaah, kita harus bersatu, kita harus menjaga ukhuwah kita, dan kita nggak boleh apa, berpecah belah. Nah di situ satu kesatuan yang bahkan di ayat berikutnya pun juga menjadi apa, perangkat ya, dalam memperkuat ukhuwah itu. Dan bahkan juga di ayat berikutnya Allah katakan lagi nanti bagaimana kita tidak boleh gitu ya. Ketika Allah sudah memberikan anugerah tersebut ya, persatuan ya, yaitu bagaimana juga Allah memberikan petunjuknya melalui Al-Quran ya, maka kita jangan sampai berpecah belah dan juga berselisih. Dan kuncinya di mana? Ya, yaitu Al-Quran sebenarnya, atau agama. Kita lihat ya. Nah kita bisa lihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran tersebut di ayat 103-nya Allah berfirman, yang kita hafal semuanya insyaallah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita orang yang beriman, yang percaya kepadanya, yang yakin kepadanya ya, agar kita meningkatkan keimanan kita ya, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari keistiqomahan iman kita ya, karena iman kita itu kan bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, yazidu wa yanqus, bertambah juga bisa berkurang. Paling tidak iman kita itu nggak sampai anjlok, walaupun berkurang nggak sampai minus. Naudzubillah. Makanya ketika kita istiqomah ya, atau kita menjaga keimanan kita itu adalah dengan tadi yazidu bil ta'ah ya, bertambahnya dengan ketaatan ya, kita ibadah beramal soleh itu menjadi wasilah ya, ziyadatul iman, meningkatnya iman kita ya, bertambahnya iman kita, dan itulah menjadi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana para ulama katakan apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, wajtinabun nawahi, dan kita juga berbarengan di saat itu pun juga menjaga agar kita apa? Ya, tidak melakukan atau bahkan kita bisa menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah modal iman. Ya, makanya kemarin ya, atau 2 pekan yang lalu yang pernah kita bahas tentang hijrah itu, proses hijrah itu nggak berhenti sampai ketika kita sudah beribadah ya, yang wajib, tetapi kita bisa tingkatkan dengan nafilah, ibadah-ibadah tambahan lainnya yang memang disunnahkan, yang dianjurkan. Ya, makanya ada ibadah salat sunnah, ya, puasa sunnah, ya, bahkan zakat yang wajib juga ada yang sunnahnya, itu berupa sedekah. Ya.
Nah, itu adalah bagian-bagian agar kita menjadi kuat ya, dalam secara iman, secara ruhiyah, secara maknawiyah kita. Nah, makanya di situ juga Allah tekankan agar kita apa? Bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat atau engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kalian itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dia berstatus sebagai muslim, tetapi orang yang muslim itu dia memiliki konsekuensi sebagaimana rukun Islam yang melekat dalam kehidupannya, mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Maka itulah ketika dia wafat, paling tidak rukun Islam itu ya, istiqomah dia lekatkan dalam kehidupan seharinya. Dan jangan sampai kita, naudzubillah min dzalik, kita wafat ya, bukan dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan kita taat kepada Allah. Walaupun mungkin status kita muslim, tetapi naudzubillah ya, kita lupa bahwa ada kewajiban sholat. Maka kalau kita lihat juga, bahkan kalau usah jauh-jauh, tetangga kita atau teman kita ya, masih juga yang menganggap enteng ya sholat yang wajib, sehingga mereka meninggalkannya begitu saja. Bahkan Jumatan gitu, cuma sepekan sekali ya mereka tinggalkan ya, apalagi dulu kalau Isra Mi'raj benar-benar Allah Subhanahu wa taala ya memastikan perintah sholat itu 50 waktu, nggak bisa dikorting istilahnya. Yang 5 waktu saja sudah ya banyak yang ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini pentingnya bagaimana kita meriayah keimanan kita, merawat keimanan kita dengan takwa kepada Allah, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha terus bagaimana kita menghindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita bisa terjerumus? Kadang kita bukan karena kita nggak punya iman ya, atau bukan karena kita lemah, tapi apa? Kadang kesempatan itu ya, yang akhirnya membuat kita apa? Cenderung untuk udahlah ya, karena sendiri gitu kan, kebanyakan sendirian ya, ngelamun di kamar kan gitu ya, akhirnya pikiran kemana-mana, iseng, nah kan gitu. Makanya kenapa juga dalam berinteraksi ya, berteman, makanya kita memilih dalam artian mana yang menjadi teman baik kita, mana yang memang sekedar ya udah kita tetap bersosialisasi, bermuamalah dengan yang lainnya, tetapi kita bisa mengambil teman-teman yang baik ya, saudara-saudara yang baik. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa muttaqin. Jadi pada hari itu nanti ya, yaumil akhir nanti, bahkan ya, saudara atau teman bahkan ya, itu menjadi apa? Musuh bagi saudara yang lainnya. Menjadi musuh bagi teman yang lainnya, bahkan saudara aja bisa jadi musuh, apalagi teman. Illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertakwa. Karena dia paham, insyaallah. Makanya kenapa Allah perintahkan agar kita bertakwa. Itu ada hubungannya. Makanya di ayat berikutnya Allah katakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada apa? Hablillah. Ya, hablillah itu kalau apa terjemahannya dalam Quran ya, atau versi Kemenak misalnya, atau di Quran versi Indonesianya itu
tali, tali Allah. Maksudnya apa? Adalah dinullah. Dan kalau kita lihat lagi tafsirnya itu banyak ya yang menafsirkan. Di antaranya itu adalah salah satunya itu yang dikatakan hablullah itu adalah Al-Quran, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi sumber agama ini gitu. Ya. Nah ini kita bisa lihat ya, bahwa ketika kita diperintahkan setelah bertakwa kepada Allah dan kita jangan mati ya, bukannya kita nggak boleh mati, maksudnya jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, tidak dalam keadaan muslim. Dan Allah mewasiatkan lain dengan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian bersama-sama ya, bareng-bareng. Makanya nggak boleh tuh kita soleh sendirian ya. Makanya kita soleh kudu bareng-bareng, ngajak teman biar jaga komunitas kita gitu. Kalau kita soleh sendirian pas keluar pada nggak benar, akhirnya ya udah ya, susah kita ya membuat komunitas, ataupun kita agak kewalahan gitu ya menerima ujian-ujian di luar gitu ya ketika kita sendirian. Makanya kita ajak, sebagaimana itulah juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Allah berikan risalah kepada beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau merekrut, mengajak itu para sahabat ya. Rasul dakwahkan tuh satu-satu ya, secara fardiyah, secara individu. Apalagi dulu nggak boleh tablik ya. Makanya Rasulullah SAW dakwahnya itu fardiyah, secara ya sendiri-sendiri, face to face gitu istilahnya kan gitu. Lalu diajak, direkrut. Akhirnya ngumpul ngaji, masih ngumpet-ngumpet kan di rumahnya Al-Qam bin Al-Qam. Sampai waktunya tiba, ada namanya dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Itu Rasulullah udah mulai itu bikin tablik akbar istilahnya gitu, taklim umum segala macam. Tapi yang akhirnya resikonya adalah tadi semakin masif orang ya ikut bergabung kepada Rasulullah SAW, akhirnya tadi permusuhan itu akan semakin gencar dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Ya. Nah makanya di situ juga kita bisa lihat, ya, Allah berikan wasilah arahan, ya, agar kalau kita bisa hidup dengan ketakwaan dan kita wafat dalam keadaan muslim. Ini salah satu sarananya adalah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, ya. Kita bisa apa? Ya. Dengan cara kita berpegang teguh. Kalau kita mau menjadi orang yang takwa, kalau kita mau wafatnya dalam keadaan muslim, maka berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran, menjadi sumber agama kita. Itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai ya, jangan. Nah ini menjadi juga patokan ya, bagi kita. Ketika Allah perintahkan kita bertakwa, maka orang yang bertakwa itu dia selalu apa? Pengennya itu dia temenan, dia pengennya itu bersatu, pengennya itu damai. Dia nggak mau cari ribut istilahnya gitu. Dia nggak mau cari konflik, walaupun pasti akan menemukan hal itu. Pasti akan menjumpai apa itu yang namanya musuh misalnya. Ya. Jadi orang baik itu bukan berarti dia nggak punya musuh. Justru kalau kita melihat ya, apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, kurang baik apa Rasulullah. Ya. Bahkan dari usia muda pun juga sudah dipercaya oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Sudah harum namanya secara akhlakul karimahnya. Ya. Tetapi akhirnya apa?
karena ideologi, kan gitu, karena akidah. Rasulullah SAW pun juga menjumpai apa itu namanya permusuhan atau dimusuhi. Itu adalah resiko. Tetapi bagi orang yang beriman, bersatu, ya, menjaga komunitas, menjaga lingkungan sekitarnya, ya, dimulai dari keluarga, kan gitu, masyarakat sekitarnya sampai bangsa dan negara yang lebih luas lagi. Ketika mereka sudah sefrekuensi dalam artian sepemahaman, sevisi dan misi, ya, dalam menjalankan kehidupannya, apalagi yang mereka lakukan ataupun yang menjadi sumber, ya, menjalani kehidupan ini adalah Al-Quran, maka insya Allah itu menjadi bimbingan, atau mereka terarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang berbeda pendapat atau bercerai-berai, ya, karena tidak ada pegangan yang satu, ya. Bahkan Al-Quran pun juga banyak tafsirnya, gitu. Secara agama saja banyak mazhabnya, ya. Apalagi secara kaifiyah, secara fikih dalam ibadah agama kita itu, ya, tadi, ya, memungkinkan itu ada perbedaan pendapat. Apalagi nggak pakai Al-Quran, apalagi nggak pakai agama. Semuanya itu berpikiran dengan apa? Dengan pikirannya masing-masing, berpendapat dengan asumsinya masing-masing, ya. Salah satu analoginya, contohnya, kita bisa dipersatukan dengan agama itu adalah ketika contohnya yang mudah, ya, ketika kita berada dalam masjid, ya. Kita dalam masjid ini kita sepakat mana yang dinamakan depan masjid. Kalau teman-teman bilang depan masjid mana? Hah? Ke arah mana depan masjid? Ke sana kan? Ya. Kita sepakat ketika kita berada di dalam masjid, sama-sama di dalam masjid. Coba teman-teman ketika teman-teman keluar, ada yang posisinya di sana, ada yang posisi di sana, ada yang posisi di sana, ya. Dan semuanya menghadap ke masjid. Ketika ditanya, ya, siapa yang di depan masjid, pasti semuanya menganggap saya yang di depan masjid. Atau ketika ditanya posisi masjid, depan masjid yang mana, ya. Ketika dia menghadap ke masjid ke sini, padahal mihrabnya di sana, dia pasti ke sana, padahal dia menghadap masjid ke situ. Gitu. Ada yang bahkan diri di sana, ya otomatis depan masjid yang mana? Di sana. Ya benar. Ada yang sebelah sana gitu, dia malah ke kanan nunjuknya. Nah, itu ketika di luar agama, di luar Al-Quran, di luar, ya, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka nggak punya standar, ya, dalam melaksanakan ataupun dalam menjalankan kehidupannya, ya tadi, mereka menggunakan akal pikiran mereka, ya, yang akhirnya cenderung apa? Ya tadi pasti berselisih. Ya, contohnya kayak gitu. Nah, kalau orang mengklaim, oh saya posisinya lagi di depan masjid kok. Ketika ditanya mana masjid, apa depan yang masjid yang mana, itu pun juga arahnya macam-macam orang menunjuknya. Tapi ketika kita sudah berada di dalam masjid, dalam tempat yang sama, maka kita sepakat mana depan masjid, pasti dengan arah yang sama. Nah, itulah yang membingkai kita, ya. Tali agama Allah atau apa? Tali Allah itu adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, ya, kalian dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena apa? Ingat kata Allah, wadhkurullah, ya, wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, ya, alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat nih, ya, kalian itu sebelum ada iman, belum disatukan dengan persaudaraan akidah, kalian itu semua cenderung bermusuhan tuh, kata Allah.
kalian itu saling gontok-gontokan. Nah, ini salah satunya antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan menjadi asbabun nuzulnya pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku Yahudi yang musuh bebuyutan. Nah, kalau sekarang anak sekolah punya musuh bebuyutan nggak? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada sekarang itu orangnya. Kalau dulu kan ngetren gitu ya di Jakarta ya, apalagi tempat saya dulu di Jakarta Timur tuh di Otista itu tiap sore itu udah jadi orang menyebutnya tuh jalur Gaza. Tahu. Jalur pertempuran ya sepanjang Otista, mulai dari terminal Kampung Melayu sampai sekarang tuh kalau ada Taman Sodetan ya. Nah, itu sampai situ sekarang. Dulu kalau tawurannya panjang bahkan bisa lama. Itu udah musuh buyutannya udah tiap sore itu. Ya, alhamdulillahnya terus sekarang tuh udah nggak ada. Kenapa? Udah di rumah semua mager gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada HP gitu ya. Pelampiasannya apa? Ya udah nongkrong nih kan gitu. Sekarang kan udah sibuk masing-masing. Nongkrong pun juga udah akhirnya apa? Sendiri-sendiri kan gitu. Walaupun secara dunia mayanya itu wow ya, mabar kan gitu, main bareng. Nah, itu. Jadi suku Aus dan suku Khazraj itu kondisinya demikian. Mereka itu menjadi musuh buyutan. Ya, saling bertikai terus ya, saling berantem, ya, bermusuhan. Ya, pokoknya berhentinya itu ketika memang bulan-bulan haram. Ya, walaupun mereka bukan apa, ada waktu-waktu khusus lah. Mereka itu gencatan senjata. Ya. Tapi pada dasarnya ya mereka tetap bertikai sampai akhirnya Allah berikan hidayah di antara mereka, baik itu dari suku Aus, dari suku Khazraj. Mereka itu ada sebagian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya walaupun mereka bermusuhan awalnya menjadi saudara satu sama lain. Asbahtum bi ni'matihi ikhwani. Allah anugerahkan nikmat persaudaraan. Ya. Yang bahkan kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Yang padahal kalian itu sebelumnya itu berada di tepi jurang neraka. Kenapa? Cenderung tadi itu orang yang bertikai, orang yang saling membunuh. Kesempatannya itu apa? Ya kesempatannya tinggal kepleset ke neraka aja. Kesempatannya adalah kezaliman gitu, yang akan dia rasakan baik di dunia dan juga di akhirat. Fa'anqadhakum minha, tetapi Allah selamatkan. Ya. Allah selamatkan mereka dengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tadi itu mempersaudarakan. Dan itulah nikmat. Makanya kita memiliki nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang terbesar adalah bersaudaranya kita sesama muslim. Walaupun kita nggak ada hubungan darah, bukan adik kakak, nggak ada hubungan orang tua dan anak, tetapi ketika dia sama muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada kitab-kitabnya, para malaikat, pada hari akhir, qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu menjadi nikmat yang luar biasa ketika mereka diberikan persaudaraan yang diikat dengan bingkai keimanan. Gitu. Nah, itu. Maka Allah katakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian itu menjadi apa? Penjelasan ya, bagi orang-orang yang tadi itu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, diberikan rasa ketenangan dalam iman mereka. Mereka itu apa? La'allakum tahtadun. Semoga mereka itu ya, mendapat apa? Menjadi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kekuasaan Allah. Allah tampakkan salah satunya adalah mempersaudarakan atau memberikan hidayah ya,
itu kan hak prerogatif Allah. Gak semua orang, walaupun mereka coba berusaha, tapi apa? Ya. Bersaudara, kalau nggak Allah hadirkan persaudaraan itu karena iman, ya nggak akan terwujud. Ya. Nah, ini sering kita bahas, makanya hak prerogatif keimanan seseorang, hidayah itu hak prerogatif Allah. Makanya usaha kita tetap harus ikhtiar kita untuk menggapai hidayah tersebut. Ya, karena hidayah itu sudah ada, tinggal bagaimana kita menggapainya, kita mau mengambilnya atau tidak. Ya. Nah, makanya itu yang menjadi landasan kita, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menjadi alasan kita untuk mensyukurinya adalah tadi, karena itu bagian dari kekuasaan Allah. Itu bagian dari hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi siapa saja yang diberikan hidayah, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Jadi dalam menjaga iman dan takwa kita itu adalah tadi antaranya itu. Yang pertama tadi, berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam mengambil hujjah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan intinya itu kalau kita bisa simpulkan dalam ayat 104 surah Al-Imran tadi. Ya. Wa kadzalika apa tadi? Wa kadzalika yubayyinu Allah ayatihi la'allakum. Demikian itu menjadi, ya, penjelasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mereka, ya, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya cara kita menjaga iman dan takwa kita, selain kita, ya, menciptakan kelompok, menciptakan circle yang baik, ya, komunitas yang baik, ya. Nah, diantaranya ketika kita sudah terbentuk hal itu, proses berikutnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau istiqomah iman kita, terjaga takwa kita, selain kita mengajak orang-orang lain untuk istiqomah berpegang kepada agama Allah, ya. Nah, di situ juga ada peran namanya kita saling menjaga satu sama lainnya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu bingkainya juga. Jadi untuk menjaga konsistensi agama atau kepribadian kita, kesolehan kita itu adalah kita juga dituntut untuk apa? Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, umat yang apa? Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, itu harus ada nih orang yang senantiasa ngingetin, hari Jumat nih, haji, nah gitu. Ada yang ngajak tuh. Malam Sabtu nih, guys, ya. Paling nggak ngingetin aja, ngajakin kebaikan. Nggak apa-apa dibilang calo kebaikan, ya, insya Allah jadi pahala jariah kan. Yang panggil, yang merespon, dia sebarin lagi ke yang lain, ya begitu terus. Akhirnya kita kan dapat passive income secara pahala, nah istilahnya gitu. Ya, kita ngajaknya sekali satu orang, bahkan akhirnya dapatnya banyak. Ya. Nah itu. Nah, makanya harus ada orang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kalian itu ada yang
tugasnya itu tadi ngajakin kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, ngajak kebaikan itu kita tadi itu perannya ada yang memerintahkan kebaikan ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar. Ada orang-orang yang istilahnya itu good cop-nya, atau bad cop-nya. Good cop-nya itu adalah polisi baiknya tadi itu, yang ramah, ayo ngajakin. Ada yang bad cop-nya apa? Dia sebagai pengawan ya dia galak, harus tegas, disiplin. Ini ada kezaliman nih, udah gitu. Makanya juga kita lihat bagaimana karakteristik para sahabat ketika itu pun juga berbeda-beda. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar yang tegas segala macam. Bagaimana Utsman yang pemalu. Bahkan Ali yang memang kita bisa lihat bagaimana keilmuan beliau. Itu punya karakteristik sendiri. Umar tadi itu to the point kan istilahnya. Bahkan ketika diminta pendapat oleh Rasulullah SAW terkait dengan tawanannya perang ketika itu, tanya, wahai Abu Bakar, Umar, gimana pendapatmu? Kata Abu Bakar, ya udah tukeran aja, gitu kan, dengan ilmu, suruh dia ngajarin segala macam. Kata Umar, enggak, bunuh aja udah. Umar tegas, karena apa? Takutnya nanti ya jadi fitnah, jadi memberikan kesempatan dia untuk berbuat yang tidak baik lagi ataupun kejahatan lain. Akhirnya yang dipilih oleh Rasulullah itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Kan gitu. Jadi itu adalah sunatullah lah intinya. Jadi kalau kita lihat ya, makanya kita kalau kita bisa melihat itu, akhirnya kita nggak akan menuduh tuh saudara-saudara kita yang mohon maaf misalnya yang melakukan nahi mungkar gitu ya. Dulu kan ada juga kan saudara-saudara kita yang melakukan hal itu misalnya, wah udah diingetin sekali baik-baik nggak digubris secara formal, ngundang aparat RT segala macam, udah tahu ditegur dengan surat segala macam, nggak digubris, nggak ditanggepin. Akhirnya udah ya disamperin tuh ya. Jadi, namanya orang kalau udah disamperin saling emosi ya udah bentrok ya kan? Padahal udah ada stepnya, langkahnya, nggak langsung ujuk-ujuk tuh, ngeliat di tempat apa maksiat, langsung serbu, enggak. Ada tahapannya. Muslim tuh, orang Muslim begitu bijak, walaupun memang perintahnya apa, wa idza ra'a munkar apa, jika kalian melihat ya kemungkaran itu falyughadiru biyadi, maka cegahlah ataupun rubahlah dengan tangan. Ya, berarti apa? Ya kita punya kekuatan, kita punya wewenang. Ya. Wa illam yastati, kalau kita nggak mampu bilisan, maka basru, ya, kirim surat. Wa illam yastati fa bi qalbi. Ya, kalau nggak mampu juga, maksudnya kita nggak berani, nggak punya wewenang itu, ya udah, paling nggak hati kita udah menentang, ini nggak benar nih maksud, kita nggak nyaman. Ketidaknyamanan itulah ya yang kata Rasulullah, dzalika adhaful iman, itulah yang selemah-lemahnya iman. Tapi paling masih mending masih ada iman walaupun redup kan gitu. Tinggal dicas lagi kan agar kita berani ya. Paling enggak pasti kita punya ya, wewenang masing-masing lah. Ya paling enggak tadi itu ya, kalau emang ini siapa nih aparat yang bertanggung jawab kan gitu, yang berwajib ya kita tinggal laporin ya, ketika melihat itu adalah kezaliman. Nah itu harus ada orang yang begitu. Wa ulaika humul muflihun. Nah itu adalah bagian orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan atau keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terjaga harmonisasinya. Keharmonisan dalam sebuah komunitas masyarakat, dalam umat ya, khususnya misalnya
Karena apa tadi? Ada orang-orang yang tugasnya tuh ingetin kebaikan, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, ya, untuk menjalankan kebajikan-kebajikan, dan juga mencegah dari yang mungkar. Ada orang petani-petani, misalnya dalam bersawah itu kan apa? Yang dia tugasnya itu mulai dari menanam, telaten tuh, nyiramin, ngasih pupuk, mulai dari kasih pupuk, terus nyiramin, kan gitu. Ada yang tugasnya juga apa? Ngeberantas hama. Tikus nih, ya bukannya tikus, udah nggak apa-apa tikus, kan gitu. Nggak gitu, tetap harus diberantas. Bahkan juga hama burung kan juga gitu kan. Dicegah untuk demi kemaslahatan. Ya alhamdulillah akhirnya kita bisa makan nasi kan, dari padi yang ditanam dengan proses tadi itu. Ya, ada proses yang memang dengan lemah lembut, apa dengan proses yang dia apa istilahnya tuh merawat gitu ya, dengan telaten. Dan orang-orang yang mencegah keburukan pun itu adalah bagian dari merawat sebenarnya, ya. Merawat dari fitrah manusia, atau merawat atau menjaga dari ya maqasid syariah ataupun dari tujuan agama itu sendiri, ya, hifdzun nafs, hifdzul mal, gitu, dari maqasid syariah itu. Coba kalau orang nggak ada yang ngajak kebaikan, kalau orang nggak ada orang yang mencegah dari kemungkaran, maka tadi orang bahkan saling gampang tuh ngambil barang temannya, harta orang lain kan gitu, gampang menumpahkan darah. Sekarang aja juga begitu kan. Apalagi anak-anak muda juga kan, kalau kita lihat yang kasus-kasus begal kan, mereka tuh nggak tahu kemasukan jin apa gitu ya. kalau lagi begal itu kan, masa bodoh aja dia ngelukain orang terus sembarangan, zolimi orang, ya. Tapi kira ketangkap, nangisnya kejar kan gitu, ya. Nah itu nggak tahu tuh kerasukan apa kan, ya. Nah itu jadi diantara wasilahnya, medianya kita menjaga keistiqomahan iman kita, takwa kita, ya itu tadi ada orang-orang yang menjadi polisinya, istilahnya, mengayominya, kan istilahnya, yang menjaga keamanan, yang mencegah dari kejahatannya. Itu tadi ada para dai, makanya kita itu ya, menjadi dai. Nahnu du'at qabla kulli syai', kata seorang ulama. Kita ini pada dasarnya itu semua adalah seorang dai. Qabla kulli syai', maksudnya itu sebelum segala sesuatunya, sebelum kita menjadi seorang pelajar, ya, mahasiswa, karyawan, polisi, pejabat, bahkan kepala negara sekalipun, pada dasarnya kita adalah dai. Itu apa? Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Kan kecenderungannya kita itu adalah mengajak kepada kebaikan. Ketika orang mengajak kepada keburukan, ya berarti dia udah nggak normal, gitu. Karena kecenderungan manusia itu adalah mengajak kepada kebaikan. Beda dengan iblis, yang mereka itu ditanzir oleh Allah Subhanahu wa taala, ditangguhkan hidupnya nanti sampai kiamat. Jadi kan minta tuh, anzirni ila yaumi yub'atsun, ditangguhkan aku nih sampai nanti hari kebangkitan, maksudnya hari kiamat. Untuk apa? Menggoda manusia tuh, dari depan, dari belakang, kanan kiri, gitu. Untuk apa? Ngajak mereka agar terjerumus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia, mereka itu harusnya cenderung mengajak kepada kebaikan. Kalau ada manusia mengajak kepada keburukan, orang mau sholat, udah ntar aja, Isya masih sampai subuh kok, gitu. Mabar dulu, tanggung nih, gitu kan. Ntar aja udah. Nah itu tuh, ya, teman-temannya iblis. Padahal iblis tuh, ya, lebih senior lah, lebih ahli. Bayangin dari penciptaannya Nabi Adam tuh, ya.
sampai nanti kiamat. Bayangin gimana nggak expertnya tuh iblis. Mencegah orang berbuat baik atau ngajak orang berbuat buruk. Nah, kalau kita ngikutin nge-follow mereka kayak begitu, ya kita cuma dikelecehin doang sama iblis. Baru kemarin sore. Makanya sezolim-zolimnya Fir'aun, sezolim-zolimnya Namrud, itu nggak ada apa-apanya. Karena ya iblis sudah lebih senior, jauh ngejerumusin Nabi Adam alaihissalam tuh. Bahkan lagi di tempat terbaik, bayangin aja di surga. Kan di dunia yang kita tahu sendiri, itu belum ada apa-apanya. Gitu. Makanya kita mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan tugas oleh Allah sebagai Rasul, penyampai risalah, kenabian, membawa kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah bagaimana mengajak umat manusia kepada kebaikan, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu. Dan di closingnya adalah wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih, kata Allah, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah sampai kepada mereka keterangan. Udah Allah sampaikan sebenarnya petunjuknya, arahannya. Wa ulaika lahum adabun adzim. Dan mereka itulah yang kata Allah, orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka meninggalkan apa yang menjadi arahan dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Sudah ada penjelasannya agama, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuk dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang pengen hidupnya bebas, nggak mau beragama, ya tadi sesukanya dia gitu. Kalau dulu di Korea itu ada, saya punya teman Korea itu, orang Korea. Saya tanya, kamu agamanya apa? Dia bilang, agama saya itu diri saya sendiri, katanya. Ya. Dia nggak percaya agama, saya nggak punya agama kecuali diri saya sendiri. Diri saya sendiri inilah agama. Oh. Ya. Nah, kita jangan ikuti-ikuti. Makanya di sana kita bisa lihat kan, tingkat bunuh diri, tingkat stresnya. Kalau ketemu orang Korea itu jangan tertipu dengan drakornya aja. Kalau drakor kan seolah-olah tuh semua dunia tuh indah banget. Padahal aslinya mah wah. Kalau udah punya tahu gitu ya, apalagi kalau di dunia kerjaan segala macam. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi petunjuk tadi ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak boleh tuh. Maksudnya wala takunu kalladzina tafarraqu wa takhlafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tadi, yang bercerai-berai, ya, dia berselisih, padahal udah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka mengabaikan. Nah, itulah orang-orang yang tidak menjaga iman, tidak memiliki ketakwaan. Ya, sehingga ya, bisa jadi mereka akhir dalam kehidupannya tidak dalam kondisi muslim. Ya, artinya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu saja ya untuk kajian kita pada malam hari ini, insyaallah.
khususnya buat saya pribadi gitu ya, yang mana ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus istiqomah, terus kita saling mengingatkan dari wasilahnya ya, medianya itu kita menjadi ada orang-orang di antara kita itu, bahkan kita semua, jangan kita ngandelin udah satu orang aja deh, bukan, tapi kita justru nahnu du'at, karena kita ini semua adalah para dai ya. Kita ini adalah para dai, kita nge-share kebaikan aja itu adalah ya, salah satu kan peran kita mengajak orang kepada kebaikan ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan amalan-amalan kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.